Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Dipaningsih, absen 25 dari kelas 10-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan menganalisis beberapa materi. Yang pertama, ada teks biografi. Yang kedua, ada teks negosiasi, dan yang ketiga ada teks puisi. Ayo simak videonya. Yang pertama ada teks biografi. Teks biografi adalah teks naratif objektif yang mengisahkan riwayat hidup seseorang yang umumnya merupakan tokoh terkenal, inspiratif atau berpengaruh yang ditulis oleh orang lain. Adapun teks biografi yang saya analisis yaitu teks biografi dari Tan Malaka. Pada teks biografi Tan Malaka ini terdapat 4 paragraf, yang dimana pada teks biografi ini saya mencari ide pokok pada setiap paragraf, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Pertama, saya bahas dari ide pokok pada setiap paragraf. Pada paragraf pertama, terdapat ide pokok yaitu Tan Malaka lahir di Suliki, menempuh pendidikan hingga ke Belanda, lalu kembali ke Indonesia dan mulai menyadari adanya ketimpangan sosial. Pada paragraf kedua, Tan Malaka mulai terjun ke dunia politik di Semarang pada tahun 1921 dan memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada paragraf ketiga, Tan Malaka menghadapi banyak rintangan seperti penangkapan dan pengasingan, namun tetap berperan penting dalam organisasi, pendidikan, dan perjuangan kemerdekaan. Pada paragraf keempat, Tan Malaka meninggal di Kediri pada tahun 1949 dan kemudian diakui pahlawan nasional pada tahun 1963. Terdapat orientasi pada biografi Tan Malaka ini adalah pada paragraf pertama yang berisi pengenalan tokoh yaitu identitas Tan Malaka, latar belakang keluarga, pendidikan, serta awal munculnya pemikiran kritisnya. Adapun peristiwa penting ada pada paragraf kedua dan ketiga, yang berisi perjalanan hidup Tan Malaka dalam dunia politik, perjuangan, rintangan yang dihadapi, serta peran pentingnya dalam organisasi, pendidikan, dan kemerdekaan Indonesia. Reorientasi terletak pada paragraf keempat, yang dimana berisi penutup yaitu akhir hayat Tan Malaka serta pengakuannya sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, ada teks negosiasi. Teks negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk perundingan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang disetujui. Pada teks negosiasi, saya memilih tema yaitu negosiasi pembelian laptop untuk tugas sekolah. Di mana pada teks negosiasi, saya menganalisis yaitu orientasi atau pembuka, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kaidah kebahasaannya yaitu kata ganti pronomina, kalimat langsung, kalimat deklaratif, kalimat integratif, kalimat persuasif, dan tuturan pasangan. Yang pertama, saya akan bahas dari orientasi. Pada kalimat orientasi ini merupakan bagaimana penjual dan pembeli saling menyapa, yaitu pada kalimat Dika yaitu selamat siang Kak, dan dijawab oleh penjualnya yaitu selamat siang. Oke, lanjut ke pengajuan. Pada pengajuan, di mana
pembeli akan mengajukan barang kepada penjual. Seperti pada kalimat nikah, yaitu spesifikasinya sudah sesuai dengan kebutuhan saya. Namun, apakah ada kemungkinan mendapatkan harga yang lebih terjangkau? Tuh. Yang ketiga, ada penawaran, di mana penawaran ini merupakan bagaimana pembeli menawarkan agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Penjual, untuk harga tersebut sebenarnya sudah termasuk standar. Namun jika ada promo, biasanya kami bisa memberikan potongan. Dijawab oleh Dika, kalau saya membayar secara tunai, apakah bisa mendapatkan diskon? Dijawab lagi oleh penjual, baik, jika pembayaran tunai, saya bisa memberikan potongan menjadi 7.200.000. Habis itu dijawab Dika lagi, apakah bisa diturunkan lagi, Kak? Anggaran saya sekitar 7 juta. Dijawab oleh penjual, untuk 7 juta agak sulit, tetapi saya bisa memberikan bonus seperti tas laptop dan mouse tanpa biaya tambahan. Kata Dika, kalau begitu bagaimana jika harganya 7 juta tanpa bonus? Dijawab lagi oleh penjualnya, baik, saya pertimbangkan. Karena untuk keperluan pelajar, saya setuju dengan harga 7 juta, tetapi tanpa bonus tambahan. Akhirnya terdapat persetujuan yang dimana Dika mengucapkan, baik, saya setuju dengan harga tersebut. Saya akan membeli laptop ini seharga 7 juta. Dan dijawab oleh penjualnya, terima kasih atas kesepakatannya. Silakan ke kasir untuk proses lanjut pembayaran. Sebagai penutup, penjual dan pembeli mengucapkan terima kasih seperti pada pengucapan Dika, yaitu terima kasih atas bantuannya, Kak. Dan jawab oleh penjualnya, sama-sama, semoga laptopnya bermanfaat untuk belajar. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Oke. Pertama ada kata ganti pronomina. Kata ganti digunakan untuk menyebut perilaku tanpa mengulang nama. Contoh dalam teks yaitu saya yang digunakan oleh Dika dan kami yang digunakan oleh penjual. Yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh dalam bentuk dialog, yang dimana ditandai oleh tanda petik dan adanya dialog antar tokoh. Yang ketiga ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yang berisi informasi atau pernyataan. Contohnya, harganya 7.500.000. Laptop ini memiliki spesifikasi yang cukup baik. Saya setuju dengan harga tersebut. Yang keempat ada interrogatif. Kalimat yang menggunakan untuk bertanya. Contohnya, apakah ada rekomendasi? Apakah masih bisa diturunkan lagi? Bagaimana jika harganya 7 juta? Yang kelima, ada kalimat persuasif atau kalimat yang bersifatnya membujuk. Contohnya, saya benar-benar membutuhkan laptop ini untuk belajar. Karena untuk keperluan belajar, saya setujui. Yang keenam, ada tuturan pasangan. Nah, di mana pada tuturan pasangan berisi tuturan yang saling berhubungan antara dua pihak dalam dialog. Yang pertama ada tanya jawab, yang dimana dialog Dika, apakah ada rekomendasi, dan dijawab oleh penjual, yaitu tentu ada. Yang kedua ada penawaran dan tanggapan. Penjual, saya bisa memberikan harga 7.200.000. Jawab oleh Dika, apakah masih bisa diturunkan lagi? Ketiga ada permintaan dan pemenuhan. Bagaimana jika 7 juta? Baik, saya setujui. Yang keempat ada persetujuan dan penegasan. Dika, saya setuju. Penjual, terima kasih atas kesepakatannya. Ada
teks puisi. Teks puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair serta imajinatif, mudah mengutamakan keindahan kata-kata atau diksi, majaz, dan rima. Dalam menganalisis puisi, saya memilih puisi Aku karya Chairil Anwar. Pada analisis teks puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Dalam unsur fisik terbentuk seperti tipografi, diksi, imaji, majaz, rima, dan irama. Sedangkan dalam unsur batin terdapat tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat. Semulai dari unsur fisik, yang dimana yang pertama ada tipografi atau bentuk puisi. Puisi Aku karya Chairil Anwar terdiri dari baris-baris pendek dan tidak terikat aturan rima atau jumlah suku kata. Termasuk dalam puisi bebas, tidak mengikuti pola pantun atau syair. Dan terdapat penggunaan pengulangan kata seperti berlari yang ditulis terpisah untuk memberikan penekanan. Dengan menggunakan tata letak sederhana, tetapi memberi kesan tegas dan kuat. Yang kedua ada diksi, pemilihan kata. Menggunakan kata-kata yang keras dan lugas seperti binatang jalang, peluru, luka, menerjang. Diksi cenderung emosional dan penuh energi, mencerminkan semangat pemberontakan. Kata-kata sederhana, tapi memiliki makna dalam dan simbolis. Ketiga ada imaji atau citraan. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar memiliki beberapa imaji, yaitu imaji visual seperti peluru menembus kulitku, luka dan bisa membayangkan kondisi fisik yang keras. Imaji gerak, menerjang dan berlari menunjukkan aksi semangat. Imaji ini memperkuat kesan perjuangan dan ketahanan diri. Yang keempat ada majaz atau gaya bahasa. Dalam puisi Aku karya Chairil Anwar terdapat 3 majaz, yaitu majaz metafora, hiperbola, dan repetisi. Yang pertama metafora. Ada pada kalimat Aku ini binatang jalang yang menggambarkan diri sebagai sosok liar, bebas dan tidak terikat. Yang kedua ada hiperbola. Pada kalimat Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pada kalimat itu berkesan melebih-lebihkan untuk menunjukkan semangat hidup yang besar. Selanjutnya ada repetisi. Pada kalimat berlari sebagai penegasan tindakan dan semangat. Selanjutnya ada rima dan irama. Tidak memiliki rima, tapi tidak memiliki rima tetap. Bisa disebut dengan puisi bebas. Rima, irama terasa dari pengulangan dan tekanan kata. Ritmenya cenderung cepat menghentak sesuai dengan isi puisi yang penuh semangat. Selanjutnya adalah unsur batin dari puisi Aku karya Chairil Anwar. Pertama ada tema. Tema utamanya yaitu perjuangan dan kebebasan individu. Dan itu juga mengandung tema-tema lainnya, yaitu keberanian menghadapi hidup, penolakan terhadap kelemahan, dan semangat pantang menyerah. Yang kedua ada perasaan atau rasa. Pada puisi Aku karya Chairil Anwar, penyair menunjukkan semangat, keberanian, dan keteguhan hati. Ada juga rasa kesepian, namun lebih dominan jiwa pemberontak dan tidak mau tunduk. Nada dan suasana. Adapun nada pada puisi Aku karya Chairil Anwar adalah tegas, menantang dan penuh keberanian. Sedangkan suasana yaitu membangkitkan semangat, energi dan keberanian bagi pembaca. Serta amanat dari puisi Aku karya Chairil Anwar
adalah manusia harus kuat dan mandiri menghadapi hidup. Jangan mudah menyerah meskipun menghadapi penderitaan. Jadilah diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sekian analisis 3 materi bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan pengucapan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu.